Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudo Sambodo. Saya salah satu dosen yang mengajar pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perencanaan media advertising, yang disampaikan dengan menggunakan pendekatan metode delivery, interaction, dan assessment. Video ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan dalam proses sertifikasi dosen pada tahun 2025, khususnya dalam rangka penyampaian pernyataan diri dosen atas unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT dengan fokus pada aspek pengajaran. Saya akan memulai penjelasan dengan memaparkan deskripsi serta informasi umum mengenai mata kuliah perencanaan media advertising. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS yang dengan menggunakan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah perencanaan media periklanan ini membahas mengenai bagaimana strategi sebuah iklan dapat tersampaikan dengan efektif kepada khalayak atau audiens melalui pemilihan media yang tepat, termasuk juga mempelajari bagaimana karakteristik media dan target audiens itu sendiri. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada Prodi S1 Ilmu Komunikasi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, menyadari pentingnya belajar sepanjang hayat dalam kehidupan sebagai upaya dalam meningkatkan potensi diri menghadapi tantangan global dengan melahirkan inovasi sesuai dengan bidang ilmunya. Kedua, menguasai konsep, kaidah, dan proses penyusunan, rencana, dan implementasi program komunikasi untuk berbagai tujuan komunikasi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang terakhir atau yang keempat yaitu mampu mengimplementasikan program komunikasi untuk berbagai tujuan komunikasi, terutama pada bidang periklanan atau advertising. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK pada mata kuliah perencanaan media advertising, yaitu yang pertama, mampu membuat rencana periklanan. Yang kedua, mampu melakukan analisis situasi perkembangan industri media periklanan, serta yang ketiga, mampu merencanakan strategi perencanaan media untuk mencapai tujuan periklanan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah perencanaan media advertising cukup beragam. Di antaranya adalah yang pertama, Advertising Media Planning oleh Jack Scissor dan Rocket Baron yang diterbitkan oleh McGraw and Hill Publishing pada tahun 2010. Berikutnya salah satunya adalah buku dari Profesor Renat Kasali, yaitu Manajemen Periklanan, terbitan dari Pustaka Utama Graffiti Jakarta. Berikutnya lagi ada juga referensi yang digunakan adalah Advertising, Promotion, and Supplemental Aspect of Integrated Marketing Communication, karya dari Transim, terbit pada edisi keempat. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui kombinasi seperti yang dilakukan oleh kampus kami, yaitu melalui kombinasi luring atau tatap muka secara langsung dan juga online secara daring, dengan pendekatan pembelajaran aktif yang menekankan pada partisipasi serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Metode yang digunakan mencakup pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, serta pemberian tugas. Proses perkuliahan yang berlangsung selama 16 kali pertemuan sepanjang satu semester yang terdiri dari 7 pertemuan awal sebelum ujian tengah semester atau UTS,
berikutnya 1 pertemuan untuk ujian UTS itu sendiri, dan 7 pertemuan berikutnya dilaksanakan setelah UTS, dan terakhir adalah pelaksanaan UAS. Adapun metode pembelajaran yang ditetapkan mencakup pertemuan tatap muka langsung, kegiatan belajar mandiri, serta penugasan yang disusun secara terstruktur. Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan media periklanan didasarkan pada pertama penugasan, kedua UTS, dan terakhir UAS. Pembobotan nilai setiap evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama adalah keaktifan partisipatif dari mahasiswa, yaitu 10%, tugas sebanyak 35%, kuis 5%, ujian tengah semester 25%, UAS juga sama 25%, sehingga kemudian total hasil pembobotan nilai evaluasi adalah sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah perencanaan media advertising untuk mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Berikutnya kami paparkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah yang grogi sekarang ya. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi kita pada mata kuliah perencanaan media periklanan. Jadi kalau nanti teman-teman berminat untuk memilih peminatan periklanan atau advertising, insya Allah teman-teman akan belajar lebih intens mengenai perencanaan media periklanan. Jadi apa itu perencanaan media periklanan? Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi perencanaan media periklanan adalah how to deliver the message. Jadi kalau Anda nanti jadi orang iklan, ada 2 hal yang harus Anda kerjakan. Pertama adalah how to say. Gitu. How to say itu adalah kalau kita pengen bikin iklan, cara ngomongnya itu kira-kira gimana ya? Kalau kemudian ketemu cara ngomongnya gimana, kita harus pakai media apa ya? Jadi misalnya Anda ini Gen Z. Kalau saya punya brand Snowman ini misalnya, yang notabene itu dipakai oleh kalangan Anda mahasiswa misalnya. Saya harus promosi Snowman ini lewat media apa? Kalau saya pengen menjangkau umur kalian. Apa? Media sosial. Media sosialnya apa? Nah, itu problem pertama yang harus Anda gali ketika Anda pengen membuat sebuah pesan. Kira-kira deliver pesannya menggunakan apa ya? Berikutnya yang tidak kalah penting adalah, terus kalau sudah ketemu nih medianya TikTok, saya harus ngomong apa ya untuk bisa mengkomunikasikan Snowman ini. Nanti kalau Anda milih peminatan PR dan adver misalnya, kan kita ada 3 peminatannya. Adver, PR sama MD. PR dengan adver itu sebenarnya ranahnya sama, bidangnya sama, yaitu strategic communication. Jadi komunikasi yang dibangun dengan strategi tertentu. Karena ada strategi tertentu itu, maka saya bisa bilang bahwa apapun yang dikerjakan oleh teman-teman PR ataupun advertising pasti akan selalu berangkat dari yang namanya problem. Jadi kalau Anda lihat iklan atau Anda lihat campaign dari sebuah brand itu, pasti berangkatnya selalu dari problem, masalah. Mereka punya masalah, mereka kemudian brand itu beriklan atau bikin campaign. Misalnya dari yang tidak kenal menjadi kenal, dari yang tidak mau beli jadi beli. Jadi apapun yang teman-teman nanti akan kerjakan sebagai orang PR maupun orang iklan, pasti akan selalu berangkat dari yang namanya problem. Nah, poinnya kemudian, kita punya problem ya. Maka kemudian kita harus menyelesaikannya bagaimana? Ternyata kita harus bikin campaign iklan atau campaign PR misalnya. Pertanyaan berikutnya adalah
bagaimana ya cara mengkomunikasikan campaign PR ini atau iklan ini ke target audience. Maka pilihan untuk memilih media yang tepat itu mau tidak mau harus disusun strateginya. Nah, pertemuan hari ini akan membahas soal media planning strategi. Jadi bagaimana strateginya untuk menjadi seorang media plan. Nanti teman-teman akan memilih PR maupun akan memilih di media ataupun juga di advert ya. Pasti akan belajar juga soal media planning. Walaupun mungkin kebutuhannya akan berbeda kalau untuk di media. Ini media prosesnya. Ada namanya brief. Tahu brief itu apa? Brief itu apa? Brief itu arahan nanti. Setiap kalian nanti kalau pengen menjadi orang komunikasi atau sudah jadi orang komunikasi kan sebenarnya? Hah? Sudah mau jadi orang profesional di industri komunikasi. Setiap apapun yang Anda kerjakan pasti akan berangkat dari yang namanya brief. Brief. Brief itu dari mana? Dari klien. Jadi Anda dapat brief dari klien, Anda kemudian punya kewajiban untuk menerjemahkan brief itu supaya kemudian teman-teman bisa menyusun tugas berikutnya. Objektif, tahu objektif artinya apa? Objektif artinya apa? Ini brand nih, ini brand, produk, punya problem. Objektif itu adalah objektif itu goal, tujuan. Ini punya problem, terus kemudian kita melakukan riset sehingga akan ketemu goalnya kemana ya, tujuannya kemana. Kenapa kemudian sebutnya media objektif? Karena mata kuliah ini, perencanaan media periklanan adalah mata kuliah yang membahas soal bagaimana kemudian kita itu harus menyusun strategi supaya iklan ini bisa diterima oleh target audience dengan cara efektif. Tapi ternyata tidak hanya efektif, tapi juga efisien. Siapapun nanti dari Anda kalau tertarik masuk ke industri periklanan, nah, duitnya itu ada di sini. Jadi mata kuliah ini itu mata kuliah yang membahas soal duit. Jadi kalau misalnya Anda sebagai orang iklan, Anda dapat klien, terus kemudian Anda teken kontrak senilai 100 miliar. Amin ya. Amin. Maka saya bisa pastikan lebih dari 90% dari angka 100 miliar itu dibelanjakan untuk belanja media, untuk menempatkan iklan di media. Jadi ada bercandanya orang-orang iklan itu, orang kreatif itu kasihan. Kenapa orang kreatif kasihan? Karena uangnya tidak di situ. Uangnya ada pada media. Kenapa uangnya ada pada media? Ada yang masih nonton televisi? Anda tahu berapa paling mahal biaya pasang iklan di televisi? Sepanjang pengalaman saya ya ketika saya masih ada di industri misalnya, Anda tahu sinetron Ikatan Cinta? Masih ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Saya juga udah pernah nonton. Sinetron Ikatan Cinta itu dulu satu kali pasang iklan 30 detik itu harganya 165 juta. Satu kali tayang 30 detik itu 165 juta. Jadi kalau untuk berkampanye di iklan itu uang 1 miliar itu nggak ada apa-apanya. Televisi ya terutama. Karena begitu mahalnya harga satu kali pasang iklan. Dan ini prosesnya. Jadi begitu plannya kebentuk. Jadi di media itu, di industri periklanan, itu ada 3 profesi yang menopang industri periklanan. Pertama adalah kreatif, yang tugasnya bikin iklan. Berikutnya akun service, yang tugasnya itu ketemu dengan klien, melakukan negosiasi dengan klien. Yang ketiga adalah media plan, tugasnya
menyusun strategi iklan ini harus kita tempatkan di mana. Itu media plan. Berikutnya plannya, jadi tugas berikutnya dilempar ke namanya media buying. Oh, plan sudah menyusun nih. Oh, ke RCTI sekian, ke Metro TV sekian, ke Trans sekian, ke Instagram sekian, ke TikTok sekian. Dilempar lagi ke namanya media buying. Tugasnya belanja media. Setelah media buying selesai, dilempar lagi ke media monitoring. Tugasnya memonitor, betul nggak iklannya itu muncul di televisi yang tadi sudah dipilih, di media sosial yang tadi sudah dipilih, dan sebagainya. Ini prosesnya. Apapun nanti pilihan kalian ya, ketika peminatan itu, entah itu advertising, PR, ataupun juga media, bahkan harusnya belajar soal strategi menempatkan sebuah pesan pada media. Karena pernah naik kapal? Pernah naik kapal? Pernah? Kapal itu kan punya, kalau film Dora itu tahu film Dora? Dora itu bawa apa? Bawa peta. Persis tugas orang komunikasi itu persis seperti Dora. Sebuah campaign kalau tidak disusun dengan strategi yang tepat, mirip ketika Dora itu kehilangan petanya. Nggak jelas nih arah tujuannya pengen kemana. Mirip seperti kapal yang tidak punya kompas. Maka harus dipikirkan betul strateginya. Ini tugas seorang media planner. Sekali lagi, apapun nanti yang akan Anda kerjakan sebagai orang komunikasi, ingat Anda harus bekerja sesuai dengan brief. Briefnya salah, semua proses ini jadi salah. Pertanyaannya, kok bisa briefnya salah? Salah siapa? Kok bisa ini bikin brief ya? Tapi brief itu bisa jadi salah. Pertanyaannya, kok bisa brief itu salah? Nah, ini pengalamannya. Seringkali ketika saya ketemu dengan klien itu, brief itu bisa jadi salah. Kenapa briefnya bisa salah? Karena beberapa saya ketemu klien misalnya, mereka itu tidak tahu problemnya sebenarnya ada di mana. Maka tugas kalian nanti sebagai orang komunikasi adalah menyusun soal strateginya seperti apa based on data riset dari kalian sendiri. Karena itu yang diperlukan. Jadi begini, nanti kalau kalian sebagai orang komunikasi kan ya, bukan orang sastra ya. Saya mengkelompokkan pada khususnya PR atau advertising ya, karena background saya itu, walaupun kuliah saya itu media sebenarnya, kuliah saya media, tapi saya masuk industrinya periklanan dan juga PR. Jadi mau ngomong apa tadi? Saya lupa. Sebelumnya ngomong apa sih saya? Saya malah jadi lupa mau ngomong apa tadi. Tapi poinnya adalah kalian harus hati-hati soal brief. Karena Anda akan diminta untuk, dokter itu kan nanti akan ada pasien. Sakitnya apa? Sakit gigi. Maka dokter harus mikir bagaimana supaya sakit giginya ini sembuh. Datang lagi pasien sakit apa misalnya? Batuk. Dokter harus berpikir kira-kira butuh obat apa ini. Nanti ada lagi yang datang dengan sakit yang lain. Mirip begitu. Oh, ini iklannya keren banget nih, gitu. Tapi iklan bukan soal keren atau tidaknya iklan. Jadi iklan itu bukan soal art. Kan ini art ya. Kan iklan ya, betul nggak? Iklan itu kan Anda anggap sebagai sebuah bentuk kreatif. Tapi kalau Anda berminat menjadi orang iklan, lupakan dulu soal artnya. Karena iklan bukan hanya soal art. Iklan adalah itu perpaduan antara sains dan art. Jadi sainsnya dulu yang harus Anda perkuat. Risetnya harus Anda perkuat supaya Anda bisa menetapkan strategi yang tepat. Sehingga lahirlah art. Jadi saya tuh sering mengumpat ya kalau melihat iklan-iklan yang keren karena saya orang iklan. Tapi apapun itu ketika iklan yang terlihat atau kita lihat itu menjadi sangat keren, saya yakin sainsnya pasti cukup sangat kuat.
risetnya pasti sangat kuat. Jadi nggak ada iklan yang lahir dari toilet terus kemudian ngobrol sama Toto, nggak ada. Berikutnya, ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus Anda jawab ketika Anda akan menempatkan sebuah pesan pada media. Berapa yang harus kita sasar? Bulan apa ya kita harus campaign? Kalau bulan puasa itu apa? Brand apa yang sering Anda lihat? Marjan. Kenapa Marjan harus campaign di bulan puasa? Atau kenapa sebuah brand itu harus campaign di bulan puasa? Misalnya. Kira-kira harus pakai media apa ya? Kan gitu. Kalau saya harus menyasar daerah-daerah pinggiran Indonesia, apakah TikTok menjadi efektif? Kan belum tentu. Jadi kemudian sebagai orang komunikasi akan dikenal istilah omni channel. Tahu omnivora, tahu? Apa artinya omnivora? Orang komunikasi mengenal istilah omni channel. Channel itu media. Kenapa omni? Karena barangkali untuk menyasar kelompok umur kalian, saya butuh tetap pakai televisi, dipakai untuk berbuka, maka kampanye bulan puasa. Geografik, kita harus campaign secara nasional atau kota-kota tertentu yang memang kemudian punya potensi menjaring calon konsumen. Weight itu adalah soal intensitas. Berapa sering ya iklan kita itu harus muncul di media. Makin sering iklan muncul, asumsinya orang nonton sekali dengan orang nonton 10 kali lebih kuat yang mana ingatannya? Nonton sekali dengan nonton iklan 10 kali nih. 10 kali ya. Asumsinya itu, semakin sering iklan ditonton, maka kemungkinan dampaknya semakin kuat. Tapi kan juga kemudian muncul pertanyaan, semakin sering iklan kita muncul, berapa nih uang yang harus kita alokasikan? Bayangkan saja kalau satu kali tayang iklan di Ikatan Cinta itu 165 juta. 10 kali tayang di situ sudah belanja iklan mereka berapa, berarti kita harus berapa ya gitu. Teman-teman kira-kira bisa baca data ini enggak? Baca bisa. Ini problem. Ya, ini teman-teman harus mulai cermat. Karena saya ingat Menteri Pendidikan itu yang sebelumnya ini diganti pernah ngomong salah satu problem sarjana pengangguran di Indonesia itu adalah mereka tidak mampu membaca. Problem pengangguran sarjana itu karena sarjana itu tidak mampu membaca. Anda bisa membaca? Bisa? Bisa membaca ini ya? Contoh ya misalnya ya. Ini tahun ya kan, 2012 berapa? Ini konteksnya Pak. Jadi kenapa ini angkanya cukup tinggi? Kan Agustus, terus Juli, terus Juni. Kenapa? Karena ini bulan puasa. Kan syariah gini. Karena kalau saya sering ngomong di kelas begini. Saya tidak berharap ketika diskusi di kelas dengan mahasiswa itu Anda mengangguk. Jangan. Kalau saya pengennya Anda menggeleng. Jadi saya seringkali butuh teman debat gitu loh. Anda menggeleng nggak setuju. Oh nggak begitu mas, kayaknya ini bacanya nggak begitu. Nah harusnya teman-teman begitu. Itu yang kemudian dibutuhkan menjadi seorang critical analysis. Ini soal tadi pertama competition, kedua setting target. Seperti tadi itu, kalau saya pegang campaign brand Ultramix, siapa yang harus kita sasar? Saya bikin iklan temanya anak-anak. Ternyata salah. Ternyata yang beli adalah orang tuanya. Kalau kita salah setting target audience kan campaignnya juga jadi salah. Cara ngomongnya salah, menempatkan iklan pada medianya juga salah. Yang terjadi apa? Bayangkan kalau Anda campaign dengan biaya 100 M, terus kemudian terbuang percuma, ngamuk kliennya. Sekali lagi,
strategic communication, baik Anda PR ataupun iklan nanti ya. Anda harus berpikir soal tidak hanya komunikasi itu harus efektif, tapi juga harus efisien. Karena Anda akan diminta mempertanggungjawabkan uangnya siapa? Klien. Kliennya ngamuk, selesai Anda. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar lebih detail istilah-istilah ini. Apa itu gross rating point, apa itu rating, apa itu reach frekuensi. Panjang. Sampai besok pagi nggak cukup. Tapi saya yakin teman-teman sudah sangat paham istilah itu. Ini kalau di sehari-hari Anda menggunakan medsos, muncul istilah yang namanya engagement. Tahu istilah engagement ya? Ini soal penjadwalan. Jadi kapan brand itu harus campaign? Jadi kalau di iklan itu ada dua istilah. Iklan reguler yang Anda tonton sehari-hari itu iklan reguler itu, atau iklan tematik. Marjan itu ketika campaign bulan puasa namanya iklan tematik. Jadi mengambil momentum tertentu. Nanti bulan depan kan bulan depan itu? Agustus. Ada event apa Agustus? Nanti semua brand akan bikin iklan dengan tema kemerdekaan. Itu namanya iklan tematik. Jadi mengambil tema-tema tertentu. Yang kemudian akan tayang juga pada bulan-bulan tertentu. Ini yang harus kalian pikirkan nanti kalau jadi orang iklan. Menjadwalkan kapan ya iklan kita itu harus muncul. Jangan sampai misalnya jor-joran campaign di bulan ini, bulan apa ini? Juli ya. Jor-joran campaign sebuah brand bulan Juli. Padahal bulan Juli, Anda tahu bulan Juli itu ada apa? Saya itu orang tua, jadi saya punya anak. 2 sudah sekolah, 1 masih kecil. Ini juga soal penjadwalan. Ini detailnya nanti kalau Anda jadi anak iklan, Anda akan belajar soal ini. Budget, ini menyusun budget. Ini pekerjaan paling primitif dari seorang iklan. Persis seperti Anda masih sering belanja ke pasar. Masih sering belanja ke pasar. Jadi kalau tadi saya cerita berapa biaya beriklan di sinetron Ikatan Cinta, itu angkanya kan 165 juta. Itu harga gross. Itu harga publish. Sama seperti Anda ke pasar, berapa harga daging? Oh 100 ribu. Itu harga gross. Tapi kan Anda kemudian akan melakukan negosiasi. Saya bisa nggak beli 10 kilo? Oh bisa. Berarti kalau 10 kilo berapa? Harga netnya. Net. Itu harga gross. Jadi ada harga net misalnya. Berapa budget yang harus kita alokasikan? Itu bicara soal gross dan net. Oh grossnya sinetron Ikatan Cinta itu 165 juta sekali tayang. Tapi kalau Anda misalnya pasang 100 kali iklan di situ, Anda punya kekuatan power untuk melakukan negosiasi. Bisa enggak harganya turun menjadi 130 juta? Kan saya belinya banyak. Kan persis begitu kalau Anda belanja ke pasar. Semakin banyak Anda beli, maka kemungkinan Anda melakukan negosiasi makin besar. Atau Anda punya uang cash. Karena kalau Anda belanja 100 miliar sekalipun, tapi saya ngutang ya, negonya enak nggak? Kan nggak enak. Kalau Anda punya uang cash itu lebih enak. Begitu teman-teman, terima kasih. Saya akhiri sesi ini. Insya Allah kalau ada pertemuan berikutnya kita bisa berdiskusi lebih banyak. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah perencanaan media advertising yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran dari kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.